Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adilia Vida Dewi Zahro. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang alat peraga yang berhubungan dengan hukum Pascal. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang apa itu hukum Pascal. Nah, hukum Pascal sendiri itu ditemukan oleh seorang ahli filsafat yang bernama Blaise Pascal. Dia itu mengatakan bahwa hukum Pascal adalah suatu tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah itu akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Oke, sekarang lanjut saja kita ke pembuatan alat peraga. Oke, simak dengan baik ya teman-teman. Alat dan bahan. Oke, di sini bahannya ada stick es krim, kemudian ada kardus, kemudian ada selang dan juga suntikan. Kemudian ada lem. Kemudian ada gunting. Dan yang terakhir ada air. Prosedur pembuatan. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Kita siapkan stick es krim dan juga lem. Nah, di sini kita membutuhkan 9 stick es krim ya buat papan bawahnya. Nah, yang pertama ambil 1 stick es krim, kemudian kita kasih lem seperti ini. Kemudian yang lainnya kita kasih lem dan juga kita rekatkan pada stick es krim seperti ini. Ya. Semuanya kita kasih lem, kemudian kita tempelkan. Usahakan sampai rapat ya, jangan sampai ada senggang. Seperti ini. Kemudian kita lihat ya, kalau belum begitu menempel, kemudian kita tekan-tekan sambil kita tekan supaya bisa menempel. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita ambil stick es krim, 2 stick es krim, kemudian nanti kita gabungkan dengan lem. Kemudian ambil 1 lagi stick es krim, kita taruh di bawahnya. Ini nanti sebagai penyangga bawah. Nanti jadinya akan seperti ini ya, seperti ini. Nanti kita buat 2 yang seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita akan memberikan tempelan pada pinggiran penyangga. Ambil 2 kardus, nanti buat pinggirannya. Ukuran kardus ini nanti setengah dari ukuran stick es krim ya. Kemudian kita ambil lem, kita kasih lem pada kardusnya.
seperti ini. Kalau sudah, kita tempelkan di pinggirannya ya. Jadi nanti tengahnya ada senggang atau ada bolongnya di pinggiran ya, seperti ini. Kita ambil satu lagi, kemudian kita kasih lem. Kita tempelkan di pinggiran. Kita ganti aja ya teman-teman, karena nggak begitu menempel. Kita ganti pakai kardus yang lain. Kita kasih lem, kemudian kita tempelkan di pinggirannya ya, seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang kita buat yang kedua. Kita ambil kardus, kemudian kita kasih lem dahulu. Seperti ini, kemudian kita tempelkan pada pinggirannya. Ya, seperti ini. Sambil kita tekan ya, supaya cepat menempel. Kita ambil satu lagi. Kemudian kita kasih lem. Kemudian kita dekatkan di pinggirannya ya, seperti ini, sambil kita tekan-tekan supaya cepat menempel. Seperti ini ya. Kemudian kita ambil papanya tadi, kita taruh, kemudian dua penyangga nanti kita tempelkan di pinggirannya. Kita kasih lem dahulu. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan di pinggirannya ya,
ditekan, jangan lupa supaya menempel. Kita ambil satu lagi. Kemudian kita kasih lem. Kemudian kita tempelkan. Ya, seperti ini. Sudah, kita ambil satu stik es krim, kemudian kita kasih lem di ujung atas sama ujung bawahnya. Kemudian sudah, ini kita kasih lem. Kemudian kita tempelkan. Nah, di sini kita tempelkan seperti ini. Kita tunggu sampai bisa menempel. Kalau sudah, kita singkirkan dulu. Kemudian kita ambil stik es krim lagi. Nah, sama 2 stik es krim. Kemudian kita taruh. Nah, di pinggirannya seperti ini dengan lem G. Ya, seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita ambil yang tadi sudah kita buat, kemudian kita ambil suntikan, sama 2 kardus. Ini nanti sebagai perekat menempelnya agar suntikannya nanti kuat. Kita taruh di tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian kita ambil satu kardus, kita kasih lem. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan pada bagian bawahnya seperti ini. Jadi biar tidak apa itu namanya, tidak berubah-ubah gitu ya, nanti biar bisa menetap suntikannya, biar tidak goyang nanti pas kita buat memperagakannya seperti ini. Kita tunggu dulu sebentar supaya bisa nempel sempurna. Kemudian kita ambil satu lagi kardus, kemudian kita kasih lem.
Nah, kemudian kita tempelkan di bagian atasnya sini seperti ini ya, sambil kita tekan supaya apa? Supaya bisa menempel. Kasih lem lagi supaya bisa lebih kuat, supaya nanti tidak copot. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ya, seperti ini. Bisa dilihat nanti tampak depannya seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, kita ambil ini yang sudah kita buat tadi, kemudian kita taruh di atasnya dari suntikan. Nah, jadi nanti di atas suntikan itu yang bisa buat mekan itu nanti kita tempelkan di situ ya, bagian bawahnya kita tempelkan di situ seperti ini sampai dia bisa menempel ya, seperti ini. Kita tunggu sampai bisa menempel, kita kasih lem supaya bisa kuat. Kita ratakan ya, seperti ini. Kemudian kita coba ya, nah, seperti ini. Nanti ketika kita kasih tekanan, nanti dia bisa naik. Ya teman-teman, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini saya tambahkan 2 stick es krim. Untuk apa? Ini untuk agar bisa lebih menahan, agar bisa lebih kuat. Kemudian di sini saya beri karet gelang supaya apa? Supaya ini agar bisa menyatu dengan si piston yang kecil ini nanti. Nah, setelah itu kita ambil sebuah kardus sini sudah kita lubangi pinggirnya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita kasih lem. Ya, seperti ini ya, atasnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu atasnya sini kita kasih ini papan.
Ini juga bisa direkatkan dengan lem ya teman-teman, supaya dia juga bisa menyatu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat ini gitu ya. Nah, dalam hukum Pascal itu dijelaskan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida di sini itu harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Sini, bagian dalamnya. Nah, kemudian dalam hukum Pascal itu biasanya yang diterapkan itu adalah fluida, khususnya fluida cair. Nah, dalam hukum Pascal sendiri itu dirumuskan bahwa setiap P masuk itu sama dengan P keluar. Jadi seperti ini contohnya, P masuk gini, ini akan mendorong beban yang ada di atasnya itu sama dengan P keluar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dalam suatu hukum Pascal itu kita ketahui bahwa tekanan itu sama dengan gaya dikalikan luas penampangnya, sehingga F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Nah, kita perhatikan pada alat ini ya teman-teman. Oke. Karena suatu cairan itu tidak dapat dimasukkan ataupun dikeluarkan pada sistem tertutup, jadi ini cairan, ini di dalamnya sudah ada cairan yang ada di selang ini. Nah, maka volume piston yang ada di sebelah kiri ini akan mendorong cairan yang ada di dalam piston bagian kanan atas. Nah, piston bagian kiri ini akan bergerak sejauh H1, ini H1. Nah, kemudian piston di bagian kanan atas ini akan bergerak sejauh A2. Pada hukum Pascal itu dikatakan bahwa A2 kali H2 itu sama dengan A1 kali H1. Nah, sehingga A2 per A1 sama dengan H1 per H2. Contoh dari penerapan hukum Pascal itu banyak sekali ya, tapi di sini saya memberikan contoh itu yaitu dongkrak hidrolik. Tapi di sini saya memberikan membuat alat itu namanya lift hidrolik gitu ya teman-teman. Nah, dalam penerapan lift hidrolik ini kita bisa tahu bahwa dalam hukum Pascal itu sedikit gaya masuk yang diberikan itu akan menghasilkan gaya keluar yang lebih besar gitu ya, sehingga itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan cara membuat luas piston bagian luar ini lebih besar daripada luas piston bagian dalam. Oke, dari alat ini kita dapat simpulkan bahwa prinsip kerja dari lift hidrolik ini yaitu dengan memanfaatkan hukum Pascal. Di mana dalam penerapan hukum Pascal ini pada lift ini terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing itu ditutup dan diisi dengan air. Dengan menaik turunkan piston, maka tekanan pada tabung pertama itu akan dipindahkan ke tabung kedua sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Definisi lift hidrolik adalah jenis pesawat dengan prinsip hukum Pascal yang berguna untuk memperingan kerja. Lift ini merupakan sistem bejana berhubungan yang berbeda luas penampangnya. Dengan menaik turunkan piston, maka tekanan pada tabung pertama akan dipindahkan ke tabung kedua sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.